Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali, salam sejahtera dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Jemaat Reni Jaya yang dikasihi Tuhan, sudah sekian lama kita tidak berjumpa, tapi pada hari ini kita dapat berjumpa walaupun melewati sebuah media. Tetapi tidak menjadi soal bagi kita, yang penting kita dapat bersekutu dan kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan, biar firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk waktu yang Tuhan berikan pada saat ini. Kami dapat merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan kita pada minggu ini, saya memberikan tema mendekatlah kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, mendekatlah kepada Tuhan. Firman Tuhan diambil dari kitab Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Jadi kitab Injil Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan satu ayat saja di bagian terakhir, yaitu ayat yang ke-12. Saya harap Bapak Ibu Saudara membaca secara lengkap nanti supaya bisa mengetahui atau memahami latar belakang dari peristiwa ini. Tapi saya baca di ayat yang ke-12 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara, peristiwa ini terjadi di Kapernaum, di tempat di mana tempat lokasi pelayanan Yesus atau pusat pelayanan Yesus yang kedua, yaitu di Kapernaum. Nah, ketika peristiwa ini terjadi, ada di salah satu rumah. Kalau kita membaca kisah sebelumnya, itu menceritakan tentang Petrus. Ini artinya rumah itu ada di rumah Petrus. Dan rumah di sana, kebiasaan rumah di sana, itu atapnya atap datar. Dan kemudian di samping rumah, itu biasanya ada tangga naik di atap rumah, sehingga orang memudahkan orang untuk naik sampai di atap rumah. Nah, pada kali ini ketika Yesus sudah mulai tenar, jadi pada waktu itu Yesus sudah mulai terkenal bagi banyak orang, maka pada waktu itu mereka mencari Yesus. Kemanapun Yesus pergi, mereka selalu mencari Yesus. Dan di tempat rumah itu, Bapak Ibu Saudara, rumah-rumah di sana memang tidak begitu kecil, tetapi juga tidak begitu besar. Dan itu ketika Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, maka banyak orang berkumpul sampai di depan pintu. Itu pun penuh dengan manusia. Jadi pada waktu itu rumah itu penuh dengan orang, dan ketika ada 4 orang yang terbeban dengan penuh simpati dan empati terhadap seseorang yang sakit lumpuh, maka mereka mengharapkan pertolongan dari Yesus supaya ketika Yesus melihat, kemudian tergerak hatinya, dapat menyembuhkan orang lumpuh itu. Tapi nyatanya, Bapak Ibu Saudara, ketika sampai di rumah tersebut, ternyata pintu di depan pintu rumah
penuh sesak dengan manusia. Nah, saudara, dalam keadaan yang seperti itu, karena antusiasme yang tinggi untuk menolong orang yang lumpuh ini, mereka tidak putus asa. Mereka tidak patah semangat, tetapi mencari jalan keluar atas masalah yang dihadapi itu, dan mereka mencari jalan naik lewat tangga di samping rumah dan kemudian sampai di atap rumah. Ketika Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak di situ, rupanya ada 4 orang yang sedang membobol atap itu untuk bisa menurunkan seorang yang lumpuh di hadapan Yesus. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana ketika seseorang yang terkenal, orang yang sudah mulai tersohor sedang menyampaikan sesuatu, tetapi ada yang mengganggu. Pada waktu itu atapnya dibobol, tentu itu menimbulkan suara dan juga kemudian kedengaran suara-suara yang gaduh. Tetapi Yesus tidak memperhatikan hal itu karena kebutuhan-kebutuhan orang banyak yang mendekat pada waktu itu. Sampai tempat itu kemudian berlubang dan 4 orang itu menurunkan seorang yang lumpuh tepat di depan Yesus. Yesus tidak marah pada waktu itu. Yesus tidak mengatakan apa-apa kepada orang-orang itu. Karena 2 hal penting yang ingin dilihat Yesus di situ. Yang pertama adalah orang-orang yang berkumpul di situ, mereka haus akan firman Tuhan. Tetapi yang kedua, rupanya juga ada sisi lain, orang yang mengharapkan pertolongan Tuhan supaya mendapat kesembuhan. Jadi 2 sisi inilah yang kemudian menggerakkan hati Yesus untuk menyampaikan sesuatu, walaupun pada saat itu ada di situ ahli Taurat dan orang Farisi dan orang-orang lain yang hanya ingin menyaksikan Yesus saja. Ketika Yesus menghadapi orang-orang itu, Yesus sangat bijaksana sekali. Apa yang dikatakan oleh Yesus, Bapak Ibu Saudara? Yesus berkata kepada mereka, dan terlebih kepada orang yang lumpuh, dosamu sudah diampuni. Saudara, bagi orang-orang pada waktu itu memiliki sebuah pemikiran. Yang pertama, bahwa sakit itu diakibatkan oleh dosa atau hukuman Allah. Dan yang kedua, orang-orang pada waktu itu juga berpikir bahwa kalau mereka mendengar ada orang yang mengatakan dosamu sudah diampuni, mereka asosiasikan bahwa yang bisa mengampuni dosa manusia itu hanya Tuhan. Yang bisa mengampuni dosa manusia itu hanya Tuhan Allah. Selain itu tidak ada. Tetapi orang ini, mereka melihat Yesus ketika mengatakan hal itu, dan itu dianggap sebagai satu bentuk penghujatan terhadap Allah. Karena menyamakan dirinya dengan Allah. Tetapi Yesus mengerti apa yang mereka pikirkan. Yesus memahami gejolak yang ada di dalam hati mereka. Sehingga Yesus mengatakan, manakah lebih mudah untuk mengatakan dosamu sudah diampuni, atau bangkit, bangun dan berjalanlah? Saudara, pertanyaan itu sangat menghentak sekali para pendengarnya pada waktu itu. Saya berpikir begini, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang mengatakan dosamu sudah diampuni, itu sesuatu yang tidak nampak, tidak kelihatan, dan tidak nampak bukti nyatanya. Apakah dosa orang itu diampuni sesungguhnya atau tidak kelihatan. Tetapi kalau mengatakan bangun,
bangkit dan angkat tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu, itu butuh bukti fisik yang dapat dilihat dengan mata. Tapi Yesus mengesampingkan pemikiran itu, membuat sebuah metode dalam penjelasan secara runtut bahwa Yesus ingin menyampaikan kepada mereka, jangan hanya menginginkan sesuatu yang bersifat fisik saja, materi saja. Yesus mengerjakan mulai dari sesuatu yang ada di dalam, yaitu hati mereka. Maka Yesus sangat mengasihi orang yang lumpuh itu dan juga mengasihani orang-orang yang membawa 4 orang itu. Mereka terbeban sekali, dengan penuh kasih mereka bisa membawa orang sampai ke tempat itu dengan perjuangan yang luar biasa. Saya pikir ini Bapak Ibu Saudara yang bisa kita pelajari dari orang-orang yang ada di sini. Bahwa yang pertama dan yang utama adalah, kalau sekarang kan Bapak Ibu Saudara dilarang atau tidak perlu saling berdekatan kepada orang, kemudian dilarang untuk bersalaman. Kadangkala itu sebagai satu ungkapan kasih secara fisik seorang dengan yang lain. Tidak boleh cipika-cipiki, itu juga sebagai ungkapan secara fisik tentang kasih itu. Dan harus pakai masker, duduknya juga kemudian tidak boleh berdekatan. Saudara, hal itu jangan saudara terapkan kepada Tuhan. Saudara berpikir nanti, dengan manusia tidak boleh, apalagi dengan Tuhan. Jangan saudara. Kalau dengan manusia saudara akan mendekat dan itu akan membawa kesusahan. Tetapi kalau mendekat kepada Tuhan, saudara perhatikan orang-orang ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini, mereka adalah orang yang dengan kerja keras, usaha keras, untuk mendekatkan diri mereka kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang seperti apapun juga. Yang pertama saudara, banyak orang yang ketika memiliki pergumulan, ada 2 hal yang bisa terjadi. Membuat orang itu semakin dekat kepada Tuhan, atau justru sebaliknya, menjauhkan diri dari Tuhan. Saya ingin Bapak Ibu Saudara, kalau ada pergumulan, jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Justru kita dituntut untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Orang-orang itu membuktikan upaya mereka ketika rindu untuk menemukan Tuhan. Mereka mencari Tuhan, berupaya berjumpa dengan Tuhan, tatap muka dengan Tuhan. Upaya mereka tidak sia-sia. Dan Tuhan menjawab pergumulan mereka. Jadi saya rindu Bapak Ibu Saudara, sekalipun dalam kondisi masa-masa yang sulit seperti ini, saya berharap Bapak Ibu ibadah di rumah atau membuat kebaktian-kebaktian di rumah tangga sebagai sebuah upaya untuk tetap mendekatkan diri saudara kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa berkatnya? Ya, apa berkatnya? Saya pikir semua orang senang kalau mendengar berkat gitu ya. Apa berkatnya ketika seseorang mendekatkan dirinya kepada Tuhan? Nah, saudara perhatikan apa yang kemudian dihasilkan oleh 4 orang dan 1 orang yang lumpuh tadi. Sehingga pernyataan terakhir dari bagian ayat tadi, yang begini belum pernah kita lihat. Itu adalah sebuah peristiwa berkat yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Yesus kepada 4 orang dan kepada 1 orang.
yang tadinya lumpuh, kemudian bisa sembuh, mengangkat tilamnya, dan kemudian pergi. Saudara, itu menjadi sebuah bagian penting yang Bapak Ibu perlu renungkan dalam rangkaian atau dalam kaitannya antara hak dan kewajiban. Jadi jangan hanya kita menuntut haknya, tapi kewajiban kita tidak dilakukan. Mendekat kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, itu bukan bersifat rombongan atau keluarga. Syukurlah kalau dengan keluarga. Tetapi kalau keluarga tidak memungkinkan, tidak mendukung, saudara harus secara pribadi. Karena masuk surga itu bukan rombongan, masuk surga itu juga adalah pribadi kita. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi paling tidak, saudara, mengupayakan diri. Kalau di dalam setiap rumah tangga, kemudian pribadi-pribadi, anggota keluarga yang tinggal di rumah itu, mengupayakan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang dekat dengan Tuhan. Apa cirinya, saudara? Cirinya orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Kata-kata firman Tuhan yang selalu keluar dari mulutnya. Itu berarti kata-kata berkat. Jadi bukan kata-kata kutukan atau kata-kata makian dan kata-kata yang tidak enak didengar lainnya. Pasti itu kata-kata yang keluar dari dalam hatinya yang telah dibaharui oleh Tuhan. Itu kata-kata firman Tuhan. Jadi perkatakanlah Bapak Ibu Saudara, berjumpa dengan siapapun, katakan tentang firman Tuhan itu. Katakan tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan. Yesus kemanapun pergi, berjumpa dengan orang, selalu berbicara tentang firman Tuhan. Kenapa? Itu yang memuliakan Bapanya di surga. Jadi kalau saudara juga memiliki tanda atau ciri seperti ini sebenarnya, itu adalah orang-orang yang dekat hatinya dengan Tuhan. Jadi jangan hanya secara fisik beribadah, tetapi sebenarnya hatinya menjauh dari Tuhan. Tidak boleh demikian, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang Israel dicela oleh Tuhan. Mereka dengan tubuhnya membawa persembahan, menyanyikan puji-pujian, tetapi mulut dan hatinya itu tidak sinkron. Harus cocok, harus selaras. Apa yang ada di dalam hati kita, itulah yang keluar melalui mulut kita. Jadi Bapak Ibu harus terus berupaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya damai, sejahtera, sukacita, ketentraman, kedamaian itu akan melingkupi kehidupan Bapak Ibu Saudara secara pribadi dan juga di dalam keluarga. Berkatnya akan menyusul Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan mengejar berkatnya dulu, tapi mengejar sumber berkatnya. Hati kita terkait dengan sumber berkat itu, maka sang pemberi berkat itu tidak akan melupakan saudara. Ini yang penting, kuncinya ini. Kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Jangan hanya kita menginginkan, Tuhan saya pengen ini, Tuhan saya ingin dapat ini, Tuhan saya begini. Tapi apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan kepada Tuhan? Kita hanya mengharapkan berkatnya saja. Tidak adil kalau begitu Bapak Ibu Saudara. Kita lakukan bagian kita. Dan biarkan Tuhan juga melakukan bagian.
Dua hal ini berkaitan dalam kehidupan kita. Mendekatlah kepada Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Dan kapan waktunya? Sekarang. Saat ini, Bapak Ibu Saudara. Bukan nanti. Karena apa? Bapak Ibu Saudara juga ingin merasakan berkatnya saat ini juga, kan? Jadi terus hati kita, hidup kita, mari kita bangun. Terus berupaya mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Melalui doa kita, melalui pujian kita, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui perjumpaan-perjumpaan ibadah kita. Itu sebuah upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini memberkati Bapak Ibu Saudara, dimanapun sedang berada. Kiranya kasih karunia dan anugerah Tuhan tetap memelihara dan menolong kita sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ajar kami ketika kami mendengar, bukan hanya untuk telinga kami, tetapi juga hati kami. Dan kami siap untuk menerapkan itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan seluruh jemaat GPKI Reni Jaya dengan segala aktivitas, tugas, dan tanggung jawab, baik di rumah tangga, di keluarga, di usaha, di pelayanan, juga di tempat-tempat kerja lainnya. Kiranya kasih karunia dan anugerah Tuhan yang memelihara dan menjagai. Terima kasih. Kami bersyukur, kami serahkan seluruh doa dan kerinduan kami hanya ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.